Yesus berdoa kepada Allah. Judul video ini menjadi salah satu alasan bagi umat Islam untuk menyangkal Yesus Tuhan dan menganggapnya hanya manusia biasa, makhluk ciptaan Allah. Padahal di dalam kitab mereka sangat jelas dikatakan jika Isa adalah kalimatullah atau firman-Nya, manusia yang berasal dari roh Allah. Namun mereka tidak paham makna firman Allah yang sesungguhnya, sebab mereka beriman kepada ilah yang tidak berfirman dan pribadi yang tidak memiliki roh. Sehingga tidak mengherankan ketika Isa disebut kalimatullah dan roh dari Allah, namun mereka memahaminya menjadi yang diciptakan dengan kalimat Allah dan berasal dari roh ciptaan Allah. Adalah logika yang sesat jika Isa yang disebut kalimat Allah tetapi kemudian dipahami menjadi Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Adam sebagai asal-usul manusia adalah makhluk alamiah ciptaan Allah yang lebih sempurna dari seluruh makhluk yang lain, tidak pernah disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah, karena ia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi Yesus atau Isa disebut firman Allah karena ia adalah roh dari Allah yang menjelma menjadi manusia, melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu sehingga dia disebut firman Allah. Jika ada yang mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan Allah adalah karena mereka sesungguhnya tidak mengerti siapa Allah dan siapa Yesus yang disebut firman Allah. Sama halnya mereka tidak dapat membedakan antara presiden dan pribadi yang menjabat sebagai presiden. Mereka mengkritik Yesus berdoa kepada Allah, tetapi mereka tidak menyadari jika di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ada dikatakan bahwa Allah bersalawat untuk Nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 56 berkata, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Oleh karena itu, Allah bersalawat kepada siapa? Yesus berdoa kepada Allah tetapi Yesus disebut Tuhan, bagaimana logikanya? Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang Allah dan Tuhan Yesus dengan sebuah ilustrasi antara Presiden dan Tuan atau Bapak Joko Widodo, pribadi yang menjabat sebagai Presiden. Allah itu adalah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus Allah, dan Yesus sendiri adalah firman Allah yang berasal dari Roh Kudus Allah. Di Quran surah An-Nisa ayat 171 pun juga dikatakan jika Al-Masih Isa putera Maryam adalah firman Allah dan roh darinya. Artinya, Allah itu memiliki firman dan roh. Allah, firman-Nya dan roh-Nya bukan tiga Tuhan, tetapi ilah yang Maha Esa. Di masa penciptaan alam semesta dan ketika Allah menciptakan manusia pun sudah kelihatan jika Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata kita pada ayat ini berhubungan dengan Elohim yang merupakan bentuk jamak dari El, yang memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Kata kita pada kata menurut gambar dan rupa kita menunjuk kepada dirinya sendiri adalah satu, yaitu karena menggunakan kata ganti kepunyaan dalam bentuk tunggal, yaitu kata ganti-nya. Dan kata kita ini bukan sebagai kata pengagungan, sebab Allah tidak sedang berfirman kepada malaikat-malaikatnya, tetapi Dia berfirman di dalam dirinya sendiri. Di ayat berikut ini akan semakin membuktikan jika Allah pada Kejadian 1 ayat 26 sedang berfirman di dalam dirinya sendiri. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Kata kita pada ayat ini tidak bermakna pengagungan dari kata aku, dan juga tidak bermakna ada malaikat ikut serta dalam penciptaan manusia, tetapi bermakna substansi Allah yang jamak. Kata salah satu dari kita tentu adalah salah satu dari pribadi yang ada di dalam diri Allah yang kita kenal dengan istilah Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana logikanya Allah berfirman atau berbicara di dalam dirinya sendiri? Untuk mengerti ini, kita harus paham terlebih dahulu apa itu firman Allah dan bagaimana relasinya kepada Allah. Sebab firman Allah yang sesungguhnya bukan perintah dalam bentuk suara dan tulisan, apalagi dalam bentuk buku. Di kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jika firman Allah hanya berupa perkataan lisan atau kitab, apakah ia dapat disuruh untuk melakukan kehendak Allah dan kemudian firman itu kembali kepadanya? Oleh karena itu dapat dimengerti jika firman Allah adalah pribadi yang dapat keluar untuk melakukan kehendak Allah dan kemudian firman itu akan kembali kepadanya. Dan antara sang firman dan Allah dapat berkomunikasi, baik ketika di dalam dirinya maupun ketika firman itu telah keluar daripadanya untuk melakukan kehendak Allah. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat diri kita sendiri sebagai manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, yang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jiwa pada manusia adalah tubuh rohani. Jikalau manusia sudah mati, maka jiwa ini akan keluar dari tubuh yang kita sebut dengan arwah. Setiap pribadi yang hidup yang akan melakukan kegiatan, sudah pasti berpikir terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukannya. Berpikir berarti terjadi komunikasi antara jiwa dan tubuh, pikiran dan kehendak muncul dalam jiwa lalu tubuh mengerjakannya. Kehendak yang muncul di dalam pikiran manusia dilakukan oleh jiwa, lalu kemudian tubuh melakukannya. Kehendak itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kehendak yang ada di dalam pikiran dapat dilakukan, maka kehendak itu harus kita sampaikan dalam berbagai bentuk, melalui bahasa lisan, bahasa tulisan maupun melalui gerakan tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Kalimat lisan yang dihasilkan melalui mulut. Kalimat yang muncul dalam pikiran, datangnya dari jiwa kita, saraf otak kemudian menggerakkan otot alat bicara sehingga keluar kalimat dalam bahasa lisan. Kalimat tertulis dihasilkan melalui tangan. Pikiran atau kehendak yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, kita dapat menyampaikannya secara tertulis dengan bantuan anggota tubuh. Kalimat bahasa tubuh yang dihasilkan melalui gerakan anggota tubuh. Bagi yang tunawicara, dia dapat menyampaikan pikiran dan kehendaknya dalam bentuk bahasa tubuh, yaitu dengan menggerakkan anggota tubuhnya di depan orang yang dituju. Sebelum kalimat itu keluar dari mulut atau oleh anggota tubuh lainnya, perkataan itu sudah lebih dahulu muncul di dalam pikiran. Kalimat dalam bentuk suara, tulisan, atau gerakan tubuh adalah isi pikiran yang telah diubah ke bentuk lain untuk dapat dipahami orang lain. Dengan demikian, kalimat yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam pikiran yang kita kenal dengan akal atau jiwa, sedangkan apa yang keluar dalam bentuk suara, tulisan dan gerakan tubuh adalah hasil perubahan dari pikiran ke bentuk yang dapat dipahami orang lain. Demikian juga dengan pikiran atau kehendak Allah agar dapat dimengerti oleh manusia, maka pikirannya yang ada di dalam jiwanya yang kita sebut dengan firman-Nya harus keluar dari dalam diri Allah dan menjelma dalam wujud manusia yang berkata-kata dalam bahasa manusia agar manusia dapat mengerti kehendak-Nya. Jadi sangat jelas jika firman Allah bukan sebatas kata-kata bentuk lisan dan tulisan, tetapi yang lebih dalam lagi adalah pikiran Allah, atau yang sering kita sebut dengan istilah jiwa. Manusia berjalan, berlari,
bekerja dan lain-lain adalah atas perintah pikiran kepada tubuh, lalu kemudian dilakukan oleh tubuh. Sebagai contoh, seorang ibu yang baru bangun dari tidurnya, ia langsung memikirkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi, dan ia berkata dalam pikirannya, hari ini aku masak apa ya? Apakah saya bikin nasi goreng, atau spaghetti, atau rendang, atau bikin opor ayam? Di sini, si ibu sedang berbicara kepada dirinya sendiri di dalam pikirannya tentang apa yang akan dilakukannya. Setelah ada pilihan, lalu tubuhnya akan melakukan seperti apa yang dipikirkannya. Demikian jugalah ketika Allah hendak melakukan sesuatu, Dia tentu akan memikirkan terlebih dahulu atau berbicara di dalam dirinya lalu kemudian firman-Nya melakukannya. Dan telah dicontohkan dengan ilustrasi manusia, bahwa jiwa dan tubuh dapat berkomunikasi sebelum bertindak, demikian jugalah Allah dan firman-Nya terjadi komunikasi, baik ketika sang firman berada di dalam dirinya maupun ketika firman itu keluar daripadanya. Tetapi untuk Allah agak berbeda, kehendak berasal dari Bapa dan yang melakukan adalah firman-Nya. Ketika firman-Nya atau jiwanya diutus ke tengah manusia tentu tetap akan terjadi komunikasi antara Allah dan jiwanya yang telah menjelma dengan mengambil rupa manusia. Seperti telah dikatakan di Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman-Nya adalah suatu pribadi yang dapat keluar daripadanya dan disuruh untuk melakukan kehendak Allah. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 30. Kalau Allah menemui manusia di alam nyata maka Dia akan menjelma menjadi manusia, sedangkan kalau manusia bertemu dengan Allah maka jiwanya harus meninggalkan tubuhnya lalu pergi kepada Allah. Oleh karena itu, apakah Anda masih bingung jika Yesus berkomunikasi atau berdoa kepada Allah? Tetapi, mengapa Anda tidak bertanya ketika Allah SWT berdoa untuk Muhammad?